Sap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan eh, tentang proyek kami atau proyek hasil kami mata kuliah pemrograman web. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Salman Al-Farisi dan teman saya. Perkenalkan nama saya Resta Putra Pratama. Saya Najla Jawaza Dewi. Nah, untuk yang pertama-tama ini akan diambil alih oleh Mas Resta. Silahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tampilan awalnya, di mana bertampilan login admin. Kita bisa daftar sekarang di sini. Klik, Bu. Tak klik. Nah, terus kita bisa pilih username bebas. Kita kasih nama untuk password. Kita kasih bebas. Nggak ada batasan untuk password. Untuk role kita kasih admin saja. Oke, berhasil daftar ya teman-teman. Terus kita lanjutkan ke login. Untuk passwordnya 123. Nah, berhasil ya teman-teman. Untuk tampilan awal seperti ini ada siakat, terus ada dashboard, ada manajemen mahasiswa, manajemen dosen, manajemen mata kuliah, dan laporan akademik. Ini saya akan menjelaskan lebih jelasnya di manajemen mahasiswa ya. Pertama-tama, kita bisa menambahkan mahasiswa baru di sini. Dan untuk digitnya harus 11 angka ya teman-teman. Kalau kalau lebih nggak akan bisa. Kita coba untuk nama lengkap, dikasih teks saja bebas. Nama. Untuk program studi kita kasih sistem informasi. Untuk angkatan harus angka ya, 2020. Dan status ini kita ketik sendiri dari tiga pilihan itu, kita kasih aktif aja. Terus kita tambah mahasiswa. Nah, di sini dituliskan mahasiswa baru tambahkan ya teman-teman. Nah, akan otomatis keluar di bagian sini. Terus kita juga bisa mencari mahasiswa dari NIM atau nama. Kita coba cari Tama. Nah, keluar ya teman-teman. Kita juga bisa edit sama hapus. Kita coba edit dulu di sini. Kita edit tahunnya menjadi 2021 dan prodinya kita ganti kedokteran. Nah, kita update aja di sini. Di sini akan otomatis terupdate ya, teman-teman. Kita juga bisa menghapus. Kita akan coba hapus di sini. Nah, otomatis akan hilang dari list ini ya. Terus jika sudah, kita juga bisa untuk tombol logout dan akan terkeluar seperti ini. Untuk script kodenya akan dijelaskan oleh Salman dan Najla. Silahkan. Baik, tunggu ya teman-teman. Kita itu terlebih dahulu. Eh, yang pertama itu indeks ya. Indeks ini halaman untuk tampilan yang tadi ya, tampilan login. Nah, di sini saya kasih koneksi user PHP. Kenapa? Karena ini untuk eh, koneksi laman login dengan database. Jadi, ketika tadi registrasi atau registrasi itu dia langsung connect database koneksi koneksi user ya, teman-teman. Di sini yaitu ada validasinya untuk user, password dengan role-nya sendiri. Biar ketika dia input nanti otomatis langsung ke database. Lalu dia eh, mengambil ketika login dia mengambil dari database ya teman-teman.
jadinya dia bisa login menggunakan user yang baru didaftarkan. Nah, untuk selanjutnya eh, yang tadi dijelaskan untuk tabel mahasiswa sendiri atau from mahasiswa, manajemen mahasiswa akan dijelaskan Najla, silahkan. Oke, baik. Yang pertama, kita... nggak bisa. Nah, sebentar. Yang pertama yaitu kita include koneksi terlebih dahulu. Ini untuk mengkoneksikan ke database ya, teman-teman. Setelah itu kita select from mahasiswa itu untuk men menselect semua mahasiswa dari tabel. Nah, setelah itu untuk doc type HTML dan yang meta charset dan meta name ini untuk tampilannya. Style sheet juga itu tampilan juga ref style.css ini menghubungkan ke file style CSS. Nah, itu ada div class di bar itu untuk yang sisi kiri tadi. Setelah itu ada si akad, ada dashboard PHP, mahasiswa PHP, dosen PHP, mata kuliah. Ini itu daftar menu yang ketika kita klik itu akan ke halaman selanjutnya. Lalu ada button logout. Nah, setelah itu div class add from container ini untuk menambahkan mahasiswa baru. Dan ini menggunakan metode POS yaitu hanya akan di input ketika mahasiswa mengklik submit itu ya, teman-teman. Setelah itu ada search from container ini untuk mencari mahasiswa. Kita menggunakan metode metode get itu ketika mencari suatu berdasarkan NIM, nama, dan lain, nanti akan muncul yang kita inputkan. Dan ketika kosong itu kita nggak bisa search. Setelah itu ada bagian ini untuk yang cari tadi. Ketika mencari name itu sesuai dengan name yang muncul name gitu loh. Nah, ini untuk yang result pencarian tersebut. Ada name, nama, prodi, angkatan, dan status. Terus ada button edit dan juga button delete. Setelah itu ada edit mahasiswa yang akan dijelaskan oleh Mas Salman. Nah, untuk edit sendiri di sini yaitu seperti yang ditampilkan di sini ada pengambilan name, Oke. terus ada query select from mahasiswa. Ini adalah query untuk mengakses tabel mahasiswa berdasarkan NIM agar biar terselect gitu loh. Di sini eh, bisa input atau bisa mengedit nama, terus NIM, nama, prodi, angkatan, status, dan update. Nah, di sini itu eh, berkoneksi dengan update ya teman-teman, agar bisa terupdate juga di tab apa di database ya, tidak di tampilannya saja. Gitu. Nah, di sini sebenarnya ada banyak ya, tapi eh, itu saling berkaitan satu sama lain. Ketika kayak create ini, nah di sini itu eh, apa codingan untuk menambahkan data mahasiswa. Nah, di sini kita menambahkan validasi untuk penginputan mahasiswa atau penambahan mahasiswa. Seperti yang didemokan mahasiswa tadi ya. Eh, untuk yang pertama ini, itu validasi ketika eh, pengisiannya itu kosong. Jadi kalau tadi tabel nama, NIM, terus prodi, angkatan, status, kalau dia kosong, itu akan memunculkan disuruh isi gitu. Nah,
untuk NIM sendiri itu harus spesifik ya teman-teman. Di sini NIM itu harus eh, 11. Kalau nggak 11 tidak akan diinputkan. Gitu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu validasi angkatan. Nah, angkatan di sini itu kita memvalidasi if numeric itu untuk memvalidasi angka. Nah, untuk angkatan itu nggak boleh kurang dari 1900. Jadi harus eh, tahun di atas itu. Nah, untuk yang NIM-nya sendiri, ini ada kami menambahkan juga untuk eh, pengecekan agar NIM yang double itu tidak bisa ditambahkan. Tadi belum eh, cara singkatnya kayak NIM yang sama itu tidak bisa ditambahkan. Ketika diinputkan NIM yang sama dengan yang lainnya, nanti ada notifikasi NIM sudah terdaftar gitu ya, teman. Nah, ini sama eh, apa seperti yang tadi, seperti ini untuk insert. Maksudnya itu tuh untuk mengeksekusi body yang di atas. Nah, mungkin itu ya teman-teman. Ini ada kritisan juga sama hampir sama yang ini. Eh, itu saja sih project yang kami buat. Eh, mungkin apabila ada salah, Izin Mas, yang ini belum dijelasin. sama saja ini. Ini untuk mengkoneksi database ya teman-teman. Yang untuk yang localhost itu alamat alamat untuk servernya localhost, usernya root, passwordnya kosongan karena ini eh, contoh lokalnya, jadi kita passwordnya kita kosongin. Untuk DB strip mahasiswa ini itu file Database. di database tersebut. Portnya menyesuaikan dan ketika mengkonekkannya error itu die otomatis berhenti dan menampilkan koneksi gagal. Mungkin itu saja ya, teman-teman dari eh, presentasi kami hari ini. Mungkin masih ada banyak kurangnya karena kami juga masih banyak masih perlu belajar banyak. Jadi apabila ada kesalahan atau kekurangan atau banyak belibetnya ya teman-teman, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.